kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai unsur-unsur pada periode ketiga. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Nama saya Hani Oktaviani Suhdi. Nama saya Kansa Lutfia. Nama saya Ibrahim Ali. Nama saya Fadli. Selamat menyaksikan. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Apa itu kimia unsur? Kimia unsur merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu kimia yang membahas tentang sifat, struktur, reaktivitas, serta kegunaan berbagai unsur kimia yang terdapat di alam. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Hingga kini kita mengenal lebih dari 118 unsur yang telah ditemukan dan sebagian besar sudah tersusun rapi dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsur periode 3 ada 8, yaitu Na natrium, Mg magnesium, Al aluminium, Si silikon, P fosfor, S belerang, Cl klorin, Ar argon. Selanjutnya akan dibahas oleh Hania. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelimpahan unsur di alam semesta. Dibagi dengan 3 macam: kelimpahan unsur di alam semesta, kelimpahan unsur di hidrosfer dan litosfer. Nah, di kelimpahan unsur di alam semesta ada 8 unsur, yaitu natrium, lambangnya Na, kelimpahannya 0,002%. Terus magnesium, lambangnya Mg, kelimpahannya 0,6%. Terus balerang, lambangnya S, kelimpahannya 0,04%. Terus klorin, Cl, kelimpahannya 0,02%. Aluminium, Al, 0,005%. Silikon, Si, 0,7%. Fosfor, P, 0,0007%. Argon, Ar, 0,02%. Ada di unsur di hidrosfer itu sama, ada 8 macam unsur, yaitu natrium Na 1,08%, magnesium Mg 0,13%, balerang S 0,13%, 0,09%, klorin Cl 1,94%, argon Ar 0,45%, aluminium Al 0,00%, fosfor P 0,20%, silikon Si 3,00%, dan yang terakhir unsur di litosfer, yaitu natrium Na 2,30%, magnesium Mg 2,90%, balerang S 0,03%, klorin Cl 0,02%, argon Ar 0,00%, aluminium Al 8,10%, fosfor P 0,10%, dan yang terakhir silikon Si 27-28%. Selanjutnya materinya dibahas oleh Kansa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegunaan unsur dari periode 3. Yang pertama itu ada Na, yaitu natrium. Yang pertama itu dipakai dalam pembuatan ester. Yang kedua itu Na benzoat, dipakai dalam pengawetan makanan. Yang ketiga itu Na glutamat, dipakai untuk penyedap makanan. Dan yang keempat itu ada isi dari lampu kabut dalam kendaraan. Dan yang terakhir itu ada NaOH, dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. Selanjutnya itu ada Mg, magnesium. Yang pertama itu dipakai pada proses produksi logam. Kedua itu untuk membuat konstruksi pesawat. Ketiga itu pemisah sulfur, besi, dan baja. Keempat itu dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan. Kelima itu untuk membuat lampu kilat. Selanjutnya ada Al, yaitu aluminium. Yang pertama itu dipakai untuk industri pesawat. Yang kedua itu untuk membuat konstruksi bangunan. Yang ketiga itu dipakai pada berbagai macam asri. Yang keempat itu untuk membuat magnet yang kuat. Yang kelima itu tawar sebagai penjeruh air. Selanjutnya itu ada Si. Yang pertama itu dipakai dalam pembuatan kaca. Yang kedua itu dipakai dalam pembuatan semikonduktor. Ketiga itu untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Yang keempat itu untuk membuat enamel. Yang kelima itu membuat LC. Selanjutnya ada P, yaitu fosfor. Yang pertama itu fosforus putih untuk pembuatan asam sulfat. Yang kedua itu fosforus merah untuk korek api. Yang ketiga itu sebagai bahan dasar pada pembuatan pupuk fosfat dan superfosfat, amopos atau NPK di industri pupuk.
Yang keempat itu berperan dalam sintesis energi. Yang kelima itu digunakan militer sebagai petunjuk penentukan target atau sasaran. Selanjutnya ada S, yaitu belerang. Yang pertama itu sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat. Yang kedua itu digunakan dalam baterai. Yang ketiga dipakai pada fungsi sedak dan pembuatan pupuk. Yang keempat digunakan pada korek dan kembang api. Yang kelima itu sebagai pelarut dalam berbagai proses. Selanjutnya ada Cl atau klorin. Yang pertama itu dipakai pada proses pemurnian air. Yang kedua itu Cl2 dipakai pada disinfektan. Yang ketiga itu KCl digunakan sebagai pupuk. Keempat itu ZnCl2 digunakan sebagai solder. Yang kelima itu ada NH4Cl sebagai pengisi baterai. Yang terakhir ada AR atau argon. Yang pertama itu sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Yang kedua itu dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Yang ketiga itu untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Keempat itu untuk mendeteksi sumber air tanah. Dan yang terakhir itu dipakai dalam roda mobil mewah. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Rizka. Selanjutnya saya akan membacakan proses pembuatan unsur-unsur pada periode ketiga. Yang pertama adalah pembuatan unsur natrium atau Na dengan mengelektrolisis lelehan NaCl dengan hukum Downs-Cell. Suhu operasi kurang lebih 600 derajat Celcius. Katoda akan menghasilkan natrium cair dan anoda akan menghasilkan gas klorin. Proses tidak bisa pakai air karena natrium terlalu reaktif. Yang kedua adalah pembuatan magnesium atau Mg dengan metode industri. Reduksi MgO atau elektrolisis MgCl2. MgO diperoleh dari air laut. Proses butuh suhu sangat tinggi, digunakan sebagai logam ringan dan padatan. Yang ketiga adalah proses pembuatan aluminium atau Al. Diproduksi lewat proses Hall-Héroult, elektrolisis lelehan Al2O3 dalam klorid cair. Aluminium murni terbentuk di katoda. Oksigen bereaksi dengan anoda menghasilkan CO2. Butuh energi listrik yang sangat besar. Yang keempat adalah pembuatan silikon atau Si. Reduksi SiO2 menggunakan karbon. Suhu operasi sekitar 2000 derajat Celcius menghasilkan silikon teknis. Pemurnian lanjutan diperlukan untuk elektronik. Digunakan untuk chip dan panel surya. Yang kelima adalah proses pembuatan fosfor atau P. Dengan reduksi batu fosfat Ca2 PO4 dua kali dengan karbon dan silika. Reaksi dilakukan dalam tanur listrik menghasilkan fosfor putih atau P4. Fosfor putih bisa diubah menjadi fosfor merah. Fosfor merah dipakai untuk korek api. Yang keenam adalah pembuatan belerang atau es. Diproduksi dengan proses flash. Air super panas kurang lebih 165 derajat Celcius disuntikan ke dalam tanah. Belerang meleleh dan dipompa ke permukaan. Banyak dipakai dalam pupuk dan industri kimia. Yang ketujuh adalah pembuatan klorin atau Cl2. Elektrolisis larutan NaCl, kloralkali proses. Anoda akan menghasilkan gas Cl2 dan katoda akan menghasilkan gas H2. Larutan menghasilkan NaOH. Digunakan untuk disinfeksi dan pembuatan PVC. Yang kedelapan adalah pembuatan argon atau AR. Dipisahkan melalui distilasi fraksional udara cair berdasarkan perbedaan titik didih. Diproduksi di industri gas, digunakan sebagai atmosfer inert untuk pengelasan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baim. Sifat unsur periode 3 berubah dari kiri ke kanan mulai dari logam NaMg, Al menjadi metaloid Si, non-logam P, SCl dan jari-jari atom yang semakin kecil, energi ionisasi dan elektronegativitas yang semakin besar serta pergeseran dari sifat basa menjadi asam pada senyawa hidroksidasinya. Unsur-unsur juga menunjukkan variasi dalam daya hantar listrik di mana logam dan bersifat konduktor sementara non-logam bersifat isolator. Selanjutnya dibahas oleh Fadli. Sifat kimia, perubahan karakter. Dimulai dari logam di kiri, NaMg dan Al beralih ke metaloid Si. Lalu non-logam PSCl dan diakhiri gas mulia Ar. Sifat basa dan asam, sifat basa hidroksidanya berkurang dari kiri ke kanan. Sebaliknya sifat asamnya meningkat. Misalnya NaOH adalah basa kuat sedangkan HClO4 adalah asam sangat kuat. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi tertinggi sesuai dengan golongan, kecuali golongan 8A, Ar. Sifat reduktor dan oksidator. Sifat oksidator bertambah dari kiri ke kanan, sementara sifat reduktornya berkurang. Selanjutnya ada sifat fisika.
Yang pertama, dari atom berkurang dari kiri ke kanan karena peningkatan muatan inti yang menarik elektron lebih kuat. Yang kedua, ada energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan karena tarikan inti atom yang lebih kuat. Yang ketiga, elektronegativitas meningkat dari kiri ke kanan. Yang keempat, konduktivitas listrik. Na, Mg, dan Al adalah konduktor. Si adalah semikonduktor dan P, S, Cl, serta R adalah isolator, non-konduktor. Yang terakhir ada titik lele dan titik didih. Titik lele dan titik didih umumnya meningkat dari Na ke S, tetapi kemudian menurun drastis pada Cl dan Ar. Nah, gimana video tadi? Paham kan? Paham. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi